Jemaat kekasih Tuhan, di minggu pertama ini kita akan belajar dalam satu tema tentang pertahanan di dalam doa. Kalau panitia tadi bersyukur untuk pujian, kalau kita hitung hanya tinggal 4 kali atau 2 kali panitia kita latihan paduan suara. 3 atau 4 kali. Itu berarti kita harus ada ekstra waktu untuk kita bisa buat di hari Jumat ataupun hari Sabtu untuk kita berlatih sehingga matang. Itulah yang kita harus mempersiapkan diri kita, karena waktu kita masuk di tanggal 1 Desember itu untuk latihan mungkin bisa, tapi sudah tidak terlalu efisien. Kenapa? Karena 1 Desember itu ibadah pembukaan Natal atau gerbang Natal di Sko, Nehemia, dan sekaligus peletakan batu pertama di Nehemia Sko. Karena ada pembangunan di sana dan penyerahan tanah dari satu keluarga kepada jemaat Nehemia Sko sebesar 10.000 meter persegi. Inilah panggilan pelayanan kami untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan di daerah-daerah ini. Sehingga terima kasih untuk semua kita yang telah melengkapi diri untuk mempersiapkan semua, dan kita juga ada kotak-kotak untuk mendukung pelayanan Natal tanggal 11. Saudaraku yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pagi ini terambil dari 2 pembacaan sebenarnya. Dalam pembacaan yang menjadi inti pembahasan firman Tuhan, yaitu di dalam Yakobus pasalnya yang kelima ayat 12 hingga ayatnya yang ke-20. Yakobus pasalnya yang kelima ayat 12 hingga ayat yang ke-20. Dan pembacaan yang kedua itu dalam Mazmur nomor 18 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-7. Tapi nanti izinkan saya hanya baca ayat yang ke-7 dalam Mazmur nomor 18. Demikian firman Tuhan dalam Yakobus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-12. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Ayat 13, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan tidak turun, dan hujan pun tidak turun ke bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Mazmur nomor 18 ayatnya yang ke-7. Mungkin izinkan saya baca ayat yang ke-2 sampai 7, tidak banyak. Ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku. Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, gunungku, penyelamat Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka
Aku pun selamat dari musuhku. Tali-tali maut telah meliliti aku dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah meliliti aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ayat yang ketujuh. Ketika aku dalam kesesakan, aku berdoa kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar kebenaran ini, lalu kita dapat melakukan dalam hari dan hidup kita kepada hari. Terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema untuk 3 minggu ke depan, 3 kali saja kita akan ibadah minggu pagi dan kita akan latihan, lalu kita akan mempersiapkan semua yang berhubungan dengan Natal. Maka di bulan ini kita akan melihat tentang pertahanan di dalam doa. Saudara kekasih, kalau kita melihat dalam Lukas pasalnya yang 11 ayatnya yang pertama, di situ ada sebuah permohonan murid-murid kepada Tuhan Yesus. Mereka berkata begini, ajarlah kami bagaimana harus berdoa. Kekasih Kristus, kebiasaan orang Yahudi mengenai hal berdoa dalam Matius 6 ayatnya yang kelima, yang sifatnya itu formalitas belaka, yang sifatnya itu liturgis atau liturgika saja. Waktu tertentu, tempat tertentu, kata-kata tertentu, sistem tertentu, bahkan ibadah-ibadah tertentu saja yang mereka doakan. Kenapa? Karena itu sudah masuk dalam satu skip atau ketetapan berbicara tentang liturgika di dalam doa. Sebenarnya kekasih Kristus, hal berdoa bagi orang Yahudi bukan hal yang baru. Sejak kecil orang Yahudi telah diajarkan bagaimana cara berdoa yang baik dan benar. Bagaimana orang Yahudi lebih bernilai tatkala dia membangun tembok-tembok doa. Bagaimana orang-orang Yahudi itu membangun satu kekuatan pertahanan di dalam doa. Makanya rabi-rabi Yahudi berkata begini. Orang yang berdoa dalam rumahnya adalah orang yang memagari rumahnya dengan tembok yang lebih kuat dari besi. Boleh dikatakan bahwa orang Yahudi tidak perlu lagi diajarkan tentang mutu dan kualitas doa. Karena memang dari kecil mereka sudah dilatih, sudah diajarkan di dalam Talmud dan di dalam sinagoge tentang doa. Jadi doa itu adalah membangun satu kekuatan melebihi batu karang. Di situ dikatakan rabi-rabi Yahudi berkata bahwa doa itu dalam keluarga. Sebenarnya dia membangun rumah, dia memegari rumahnya dengan pagar-pagar tembok-tembok yang terbuat dari besi. Itu berarti dalam konsep orang-orang Yahudi, doa itu terlalu penting dan sangat penting. Kenapa Yesus dikatakan rabi? Pernahkah Bapak Ibu berpikir, tatkala Yesus lahir dipersembahkan, tatkala Yesus berusia 12 tahun, Yesus mengajar di dalam bait Allah. Dan banyak orang datang dan orang bertanya dan Yesus memberikan penjelasan-penjelasan. Bahkan orang Yahudi, kaum Sanhedrin, kaum Farisi, mereka bertanya dari manakah hikmat dari orang ini. Itu pada usia 12 tahun. Maka muncul pertanyaan untuk Bapak Ibu dan saya. Setelah usia 13 tahun sampai usia 30 tahun, Tuhan Yesus ada di mana? Karena dalam Alkitab Matius, Markus, Lukas dan Yohanes, kita tidak temukan bahwa Tuhan Yesus berbicara pada usia 20, 25. Tapi nanti Yesus akan muncul di usia yang ke-30. Tahukah Bapak Ibu di mana Yesus berada? Nah, saudara kekasih, dalam sastra Yahudi Ibrani kuno, di sana dikatakan bahwa Yesus
Sebenarnya dia ada di dalam sekolah pendidikan. Makanya orang-orang Yahudi, anak laki-laki wajib untuk mengikuti pendidikan Alkitab atau pendidikan sinagog. Bagi anak-anak Yahudi mulai dari kecil sampai dewasa, dia harus mengikuti pendidikan yang dimaksud. Hari ini tahukah Bapak Ibu, yang mengikuti teladan dan contoh tentang rabi-rabi Yahudi adalah kaum Muslim. Dari kecil mereka sudah tiap hari pergi sekolah, pergi belajar mengaji. Tong sekolah minggu, 1 minggu 1 kali. Puji Tuhan kalau nanti COVID ini dia sudah berlalu, maka hanya 1 minggu sekolah minggu dan ada Rabu Gembira. Maka kualitas mereka berbeda dengan mereka yang tiap hari. Yesus selama bertahun-tahun ada di dalam sekolah. Makanya waktu Yesus ketemu dengan seorang ahli tafsir, ahli yang memahami tentang kitab Taurat, yaitu Nikodemus. Nikodemus katakan kepada Yesus, "Ya Rabi." Berarti dia mengakui bahwa Yesus adalah seorang profesor tentang penelaan Alkitab. Yesus seorang yang mampu memahami tentang isi dari kebenaran karena dia adalah firman. Sehingga dia katakan bagaimana caranya saya harus hidup baru. Yesus bilang harus lahir baru itu dengan cara percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi karena dia menerjemahkan tentang Taurat itu berbeda, maka Yesus mengajarkan dia tentang apa itu doa untuk memahami tentang keselamatan. Nah Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Orang Yahudi sudah banyak menyimpang. Menyimpang jauh dari pola yang benar. Orang Yahudi sudah jauh menyimpang dari sistem doa yang benar. Makanya Paulus membawa Bapak Ibu dan saya untuk memahami. Tatkala dia berada di Korintus, dia berdoa kepada Tuhan untuk orang-orang Korintus. Itu pola dan sistem pertahanan doa untuk menghadapi tantangan zaman. Dan pagi ini kita mau melihat tentang pertahanan doa yang dikatakan di dalam Yakobus pasalnya yang ke-5 ini. Saudara kekasih, kitab Yakobus ini ditulis di tahun 45 sampai 49. Kitab ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang ada di Siprus, yang ada di Venesia, yang ada di Antioquia. Karena mereka menghadapi penganiayaan yang luar biasa. Dan penganiayaan inilah yang Yakobus katakan tentang doa. Banyak orang yang sakit disebabkan karena jemeti. Disebabkan karena kekerasan Romawi pada waktu itu. Juga disebabkan karena Tuhan mengingatkan mereka untuk tinggal di dalam Tuhan. Saudara kekasih, penderitaan itu orang-orang Yahudi dimusuhi oleh orang-orang Romawi. Bahkan orang-orang Yahudi dimusuhi oleh orang-orang pribumi. Sebagian orang datangnya mereka tertindas. Tentu mereka mengalami penderitaan fisik bahkan psikis. Waktu mereka mengalami penderitaan psikis, Yakobus katakan hanya dengan doa. Makanya Yakobus dikatakan bahwa dia adalah rasul si rutut unta. Karena dia datang dan dia berdoa. Karena doa adalah pertahanan yang paling utama dan terutama. Untuk membangun sebuah kekuatan keluarga. Untuk membangun sebuah kekuatan gereja Tuhan. Hanya doa. Dan saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Orang-orang Kristen yang ada pada waktu itu mengalami penderitaan yang luar biasa. Sehingga mereka harus datang kepada Tuhan. Mereka harus memahami tentang pemaknaan dari doa itu sendiri. Saudara perhatikan. Ada 2 konteks yang agak berbeda dalam pembacaan ini. Ayat yang ke-12 di situ dikatakan tetapi yang terutama. Yang terutama dalam konteks doa. Saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Saudara kekasih dalam Tuhan, sebenarnya Yakobus membawa kita untuk memahami bahwa doa itu tidak ada embel-embelnya di belakang-belakang itu.
Doa itu tidak ada embel-embel di depan-depan itu. Maksudnya kata ini. Demi sesuatu yang lain. Demi surga maupun demi bumi. Seringkali kalau anak kita dia tidak ambil, dia bapak punya uang. Baru dia sumpah, demi Tuhan saya tidak ambil bapak. Bapak bilang jangan kau pakai nama-nama Tuhan. Mulai dia tambah lagi. Demi tanah ini bapak, saya tidak ambil. Itu mungkin lebih hebat lagi supaya dia bapak percaya. Langsung bapak lihat ini. Langsung dia ambil tanah, langsung dia taruh di lihat. Kalau saya ambil, lidah hancur. Ini ayat ini yang bicara itu. Ya, jadi kalau kita pernah melakukan itu lebih berhenti. Ya. Atau bapak-bapak atau mama-mama, mungkin kita pernah melakukan langsung, mama, Tuhan turun dari surga bakar saya sudah. Saya tidak lakukan itu. Berani sekali dia menyatakan seperti itu. Bapak, saya tadi itu pergi karena pertemuan reuni. Reuni di Jembatan Merah, jadi saya pergi saja. Tidak ada apa-apa. Oke lah kalau begitu. Ini yang dimaksudkan dengan ayat yang ke-12. Jika ya katakan ya saja toh. Jika tidak, tidak. Tapi seringkali kita sudah bilang tidak, dong paksa untuk kita bilang ya. Seringkali kita sudah bilang ya, dong paksa bilang, kau bilang tidak. Supaya jangan kau kena gitu. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan. Dalam Yakobus 5, 12-18 atau 13-18. Yakobus memberikan isyarat tentang pertahanan di dalam doa. Yakobus memberikan solusi untuk keluarga. Yakobus memberikan satu identitas untuk membangun sebuah pertahanan keluarga. Kita lihat saja Persipura hari ini 10 kali main, 10 kali kalah. Contoh. Kenapa? Karena waktu dievaluasi rupanya pertahanannya kurang bagus. Maka kalau pertahanan kurang bagus maka jebolah. Maka banyak virus yang masuk ke sana. Banyak ajaran-ajaran yang tidak benar masuk ke sana. Banyak pikiran-pikiran duniawi masuk ke sana. Banyak kondisi-kondisi hari ini yang memaksakan kita untuk melakukan yang seharusnya tidak kita lakukan. Memaksakan kita lakukan. Karena pertahanan kita tidak kuat. Maka izinkan saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu hal yang pertama. Yang Yakobus ajarkan kepada kita. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan doa orang benar? Kekasih, doa orang benar sangat besar kuasanya dan hasilnya. Jadi doa orang benar sangat besar kuasanya. Mungkin kita berhenti dulu doa sampai di doa orang benar dulu. Jangan kita lihat tentang kuasanya dulu. Kita lihat tentang doa orang benar. Doa orang benar terdapat dua hal yang sangat penting yang dapat kita pisahkan. Doa orang benar artinya doa yang manjur. Doa yang terdiri dari doa orang yang benar. Doa orang benar adalah doa yang memiliki kekuatan. Doa yang memiliki kuasa. Doa yang membangun satu spiritualitas yang bagus antara pribadi pendoa dengan Allah yang mendengar doa kita. Seperti pemazmur berkata tadi, aku berteriak minta tolong dan Tuhan mendengar teriakan itu dari bait Allah. Rupanya Bapak Ibu, di dalam pemazmur 18 tadi, lebih spesifik lagi pemazmur membawa pikiran kita untuk memahami bahwa bait Allah itu adalah sebuah konteks di mana komunikasi pemazmur berada bersama dengan Tuhan. Hal yang sama dengan Yakobus. Yakobus membawa umat Allah untuk masuk, untuk berlutut untuk menaikkan doa. Kekasih Kristus. Jadi doa orang benar itu doa yang manjur. Dan isi doanya adalah benar dan isi doanya itu adalah doa yang benar. Maksudnya begini, isi doanya itu adalah doa yang benar. Kita menyampaikan sesuatu yang bukan keluar dari emosi kita. Tapi kita mendoakan sesuatu yang menjadi bagian untuk kita doakan. Dalam survei tentang doa,
itu dikatakan bahwa hampir sebagian besar umat percaya atau orang Kristen berdoa paling besar persentasinya kepada dirinya sendiri dan kepada keluarganya. Ya, suatu ketika seorang milioner dari Afrika Selatan, dia jalan-jalan lalu dia mau merasakan apa itu kebahagiaan. Ya, waktu dia bicara tentang kebahagiaan, dia katakan begini, waktu saya punya uang, saya bahagia. Tapi kebahagiaan itu hanya sesaat. Lalu yang kedua, tatkala dia punya mobil mewah, semuanya serba mewah, itu menurut dia kebahagiaan yang kedua. Tetapi dia katakan itu sementara belaka. Lalu ketiga, tatkala dia mendapat sebuah proyek besar, proyek untuk pengadaan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan minyak di Afrika Selatan, dia yang mendapatkannya. Dan dia katakan inilah kebahagiaanku yang ketiga. Tapi Bapak Ibu tahu kebahagiaan yang ketiga itu tidak ada apa-apanya, sementara saja. Tapi suatu ketika tatkala dia berjalan, lalu temannya ajak dia, ayo you ikut saya, ikut saya. Kita pergi ke satu tempat. Waktu dia pergi ke tempat itu, tapi sebelum dalam perjalanan mereka berhenti, lalu temannya katakan begini, bisakah kau beli 2 kursi roda atau 5 kursi roda atau 10 kursi roda? Dia bilang, oh ya bisa. Beli kursi roda, datanglah mereka dalam perjalanan. Mereka sampai ke satu tempat, anak-anak korban perang yang kakinya putus. Lalu dia turun, lalu dia memberikan kursi roda itu. Waktu dia memberikan kursi roda itu, anak-anak kecil-kecil itu mereka duduk di atas kursi roda. Mulai mereka dorong itu kursi roda. Mereka menyanyi dengan sukacita. Mereka bicara haleluya, terima kasih Tuhan. Milioner ini dia katakan, inilah kebahagiaanku yang selama ini saya cari. Baru hari ini saya mendapatkannya. Bapak Ibu, kebahagiaan dia tatkala dia melayani orang yang kurang. Setelah dia mau pulang, ada satu tangan memeluk kakinya. Memeluk kakinya, dia mau jalan. Karena anak ini kaki dua-duanya putus. Lalu anak kecil itu katakan, Tuhan, bolehkah Tuhan melihat muka saya sejenak dan saya melihat muka Tuhan sejenak? Lalu dia melihat, milioner itu melihat muka dari anak itu. Lalu anak itu lihat dia, lalu anak itu berkata begini, terima kasih Tuhan. Kalau nanti saya di surga, saya akan cari Tuhan. Karena nanti saya akan ketemu dengan Tuhan. Bapak Ibu kekasih Yesus, doa anak-anak kecil ini menggerakkan hati dari seorang milioner dan mereka tertolong. Dan hari itu seorang yang kaya raya bertobat dan dia katakan, kebahagiaanku yaitu melayani Tuhan. Karena waktu Tuhan menggerakkan hati saya untuk melayani, itu berarti ada orang yang berdoa di sana. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Dengan doa kita. Hari ini kita mau berdoa sungguh-sungguh dalam beberapa menit ke depan sebentar. Untuk mereka yang sakit. Kita minta kepada Tuhan. Tugas kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan jamah. Dan tugas mereka yang kita doakan supaya dia memperbaiki hubungannya dengan Tuhan. Jadi saudaraku yang diberkati Tuhan. Semua yang kita berikan, semua yang kita doakan. Kita harus tahu bahwa hubungan spiritualitas antara saya dengan Tuhan. Hubungan keintiman antara saya dengan Tuhan. Itu merupakan modal utama dan terutama untuk kita naikkan doa kepada Tuhan. Jadi apa yang dimaksud dengan orang benar? Bapak Ibu, yaitu orang yang secara yuridis atau orang yang secara hukum, yaitu karena iman kepada Yesus Kristus dinyatakan bahwa dia adalah orang benar di hadapan Tuhan.
Jadi secara hukum Kristus, dia adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan berdasarkan iman, kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi waktu kita dibenarkan, kita menikmati apa yang disebut dengan damai sejahtera. Dan waktu kita memiliki damai sejahtera, itulah yang disebut kekuatan pertahanan doa dari kita, orang-orang yang menikmati damai sejahtera. Jangan karena kita marah baru kita bilang, anak ini saya doakan dia supaya Tuhan ajar dia. Tidak, itu bukan begitu. Kekasih Kristus bukan itu saja. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-21 dikatakan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi berdosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan. Jadi konsep dibenarkan ini dululah yang menjadi utama dan terutama. Waktu saudara dan saya dibenarkan di dalam Tuhan, maka Tuhan bilang minta anak. Doakan mereka anak. Gumuli mereka anak. Tuntun mereka anak. Mungkin kita bicara Tuhan sudah terlalu lama. Bertahun-tahun saya berdoa untuknya Tuhan. Maka jawabannya, Tuhan punya kedaulatan. Dan kalau Tuhan menjatuhkan kedaulatan Tuhan, tidak ada satu kekuatan manusia pun yang bisa menghalangi dia atau Tuhan itu. Saya senang dengan sebuah pengambilan keputusan dari seorang jenderal. Waktu jenderal ini dia dihormati oleh raja. Satu ketika jenderal ini mengalami sakit penyakit yang menurut tatanan bangsanya. Penyakit ini adalah karena dosa. Dan dia memang harus dikucilkan atau disingkirkan. Tetapi di dalam rumah itu ada seorang perempuan Sune. Atau seorang perempuan keturunan Ibrani yang datang kepada istri dari jenderal itu. Dia katakan, Nyonya, kalau Tuhan mau, Tuhan datang di Yerusalem sana. Ada seorang nabi yang bisa mendoakan Tuhannya ini. Maka istrinya katakan, Pak, ini ada nona nih, ada anak di rumah dia bilang begini. Bagaimana kalau Bapak ikut? Jenderal itu langsung katakan, siap mama. Dia langsung menghadap komandannya. Komandan kasih surat perintah, surat untuk pergi berobat. Lalu dia menerima surat itu dengan beberapa anak buahnya menuju ke tempat di mana nabi itu berada. Bapak Ibu dalam perjalanan waktu tiba, jenderal itu katakan begini. Ini rumah ada depan ini. Kau pergi panggil itu Pak itu kalau keluar kemarin supaya dia berdoa saya. Waktu masuk ke dalam, nabi itu bilang, saya tidak perlu keluar ketemu dia. Dia itu siapa jadi? Ini kan jenderal toh. Nabi tidak ketemu. Nabi hanya bilang begini. Suruh dia pergi tenggelamkan dia punya tubuh di Sungai Yordan itu 7 kali. Pergi sudah. Dia bilang, ya sudah. Tetapi peristiwa yang sangat luar biasa Bapak Ibu tahu. Ya. Orang-orang atau ajudan dari perwira itu berkata, Tuhan, kalau Nabi itu tunjukkan sesuatu yang lebih besar lagi, bukankah Tuhan bisa melakukannya? Kalau Nabi itu menyuruh Tuhan untuk melakukan sesuatu yang membutuhkan pembiayaan, bukankah Tuhan seorang jenderal? Tuhan bisa melakukannya. Masakan yang ini saja Tuhan tidak bisa melakukan. Dalam perjalanan dia bilang, sungai-sungai di Libanon jauh lebih bersih dari sungai-sungai yang ada di Yerusalem. Untuk apa saya turun ke sungai ini? Tapi dalam perjalanan menuju ke sungai itu, dia ingat, oh iya saya turun saja. Dia turun ke sana. Waktu dia turun ditenggelamkan dirinya. 1 kali, 2 kali, sampai 7 kali. Waktu dia keluar, Alkitab berkata, waktu Jenderal Naaman, dia keluar dengan kulitnya seperti bayi. Seperti anak. Kulitnya bersih. Kenapa?
Kekuatan di sebuah ketaatan itu membawa saudara dan saya untuk menikmati tanda heran satu kepada tanda heran yang lain dalam pertahanan doa. Seringkali kita berdoa Tuhan minta taat tapi kita tidak taat. Seringkali kita minta kepada Tuhan ketaatan tapi justru kita melawan apa yang Tuhan perintahkan bagi kita. Kita tidak taati apa yang Tuhan perintahkan. Untuk itu kekasih Kristus, Naaman taat dan akhirnya dia sembuh. Dan sembuhnya itu luar biasa. Naaman pulang ke negaranya, bangsanya. Dia menjadi berkat untuk daerahnya. Bagaimana dengan kita? Kita bicara tentang ketaatan di dalam doa. Kita bicara tentang pertahanan kita di dalam doa. Tapi justru kita sendiri tidak membangun mesbah di dalam rumah-rumah doa kita. Saudara kekasih, kalau kita bicara tentang pertahanan, itu memang kita bicara tentang ilmu militer. Ilmu militer. Sebelum pertahanan kita goyah, kita harus menyusun satu strategi. Strategi infanteri yang masuk ke sana. Strategi kavaleri untuk membombardir. Lalu yang ketiga masuk dan menguasai. Hal inilah yang dikatakan oleh pemazmur Daud. Doa adalah strategi. Doa yang tepat dalam suasana yang tepat. Strategi yang tepat, mengambil keputusan yang tepat di dalam doa. Maka pertahanan kita akan bagus. Kita tidak usah jauh-jauh. Kita semua ini hampir semua penggemar bola. Kita penggemar bola, kita tahu waduh kalau dong pasang dia ini boleh di bek jangkar kah, bek kiri kah, bek kanan kah. Itu boleh. Pertahanan akan mantap. Dan penjaga gawang akan tenang. Tapi kalau pertahanan doa keluarga rumah tangga kita jebol. Maka tadi yang saya katakan. Maka akan banyak virus-virus keduniawian akan masuk dan menguasai kita. Lalu yang berikut juga virus kepentingan diri sendiri. Kalau untuk saya, untuk pribadi saya dia mau tabrak apa saja. Tapi kalau untuk orang lain dia lipat tangan tutup tangan. Saudara kekasih Kristus. Yakobus membawa kita untuk memahami tentang konsep ini. Jadi kata pembenaran dilatar belakangi dari sebuah pengadilan. Ketika kita yang bersalah seharusnya dihukum. Tetapi karena Allah telah menebus kita dengan cara mengorbankan anaknya. Segala dosa dan hukuman kita ditimpakan kepada Yesus. Lewat kematiannya. 1 Korintus 6. Ayat yang ke-20. Dengan demikian Bapak Ibu. Jika kita yang berdosa datang kepada Yesus. Dan menerima juru selamat Yesus sebagai Tuhannya. Maka penebus itu akan terjadi. Dan pembenaran itu akan berlaku bagi saudara dan saya. Maka muncul pertanyaan untuk kita. Kapan pembenaran Tuhan berlaku untuk saya? Pembenaran itu akan terjadi. Tatkala saudara membuka hati. Terima dia. Percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka Anda dibenarkan. Dan waktu Anda dibenarkan. Tuhan katakan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita. Baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira. Baiklah ia menyanyi. Ini hal yang menarik. Ya, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita. Baiklah dia berdoa. Dalam tatanan Yahudi, saya diberkati dengan satu buku yang ditulis oleh seorang pendeta perempuan. Saya lupa nama depannya, Wahyu. Dia katakan begini, dia memang ahli sastra Ibrani Yahudi. Dia katakan bahwa ayat ini, ayat 14, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mendoakan dia serta mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan. Pada waktu konteks ini ditulis dalam keadaan di Venesia, Antioquia, itu sudah mulai ada obat. Tetapi di dalam konteks perjanjian lama belum ada obat yang diminum. Maka tatkala orang sakit, rabi-rabi Yahudi mereka datang dengan minyak zaitun, minyak narwastu, lalu mereka mulai taruh di kepala anak-anak yang panas tuh.
dan kasih sedikit untuk minum. Pada waktu itu minyak-minyak ini menjadi antibiotik yang paling terkenal pada waktu itu. Hari ini, mungkin hari ini tidak ada lagi kah? Kalau anak-anak kecil-kecil dulu sakit, panas, belum pergi ke rumah sakit, mama-mama ambil bawang, ramas-ramas, lalu bawang dicampur dengan apa? Dengan air ya. Dengan minyak kelapa. Dicampur baru taruh di anak punya testa. Kalau kembung ditaruh di anak punya perut. 10 menit panasnya reda, perut yang kembung yang keras tadi langsung kempes. Kenapa? Ada apa di situ? Sama dengan ini. Makanya Bapak Ibu dalam konteks gereja Kemah Injil, pada waktu gereja Kemah Injil mula-mula di Amerika dan di Kanada, ya, Albert Benjamin Simpson, karena dia melayani orang-orang yang sangat terpinggir, sakit penyakit, maka dia memegang ayat ini sebagai identitas, bahkan kedaulatan Allah untuk mendoakan orang-orang sakit. Mendoakan dia dengan minyak dalam nama Yesus. Dan waktu-waktu itu Bapak Ibu tahu, saudara-saudara kita dari karismatik Pentakosta dan gereja-gereja mainstream, mereka panggil Albert Benjamin Simpson adalah Bapak rohani kesembuhan kami. Bapak rohani kesembuhan kami. Kenapa? Karena dia kembangkan itu. Hari ini termasuk kita Kemah Injil juga, saya juga macam merasa aduh, kita sudah tidak pakai barang ini lagi kah? Untuk mendoakan dan mengoleskan mereka dengan minyak dalam nama Yesus. Saudara, kita harus kembali. Bukan kembali kepada doktrin kita, tapi kembali kepada firman. Dan firman itulah yang diterjemahkan di dalam Injil 4 berganda. Anak-anak sekolah minggu, atau guru-guru sekolah minggu, atau guru-guru PAUD, lambang apa yang bicara tentang Yesus adalah tabib? Yesus adalah tabib adalah, ya keras saja itu dia sudah. Buli-buli untuk menyembuhkan, mendoakan, lalu mereka sembuh. Bagaimana dengan Daud? Daud juga membangun pertahanan yang kokoh. Dan pertahanan itulah yang disebut dengan doa. Bayangkan saja Bapak Ibu, Daud punya doa ini, dia sampaikan kepada Tuhan. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Waktu dia dikejar-kejar oleh Saul, dia hanya berlindung di batu-batu karang. Saudara kekasih, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Kekasih Tuhan, tanduk keselamatan itu satu kekuatan untuk Daud. Lalu dia katakan, terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Dia selamat, kenapa? Karena dia punya kekuatan pertahanan, dia adalah doa. Perhatikan ayat 5 dan 6 ini. Tali-tali maut telah melilit aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Jadi artinya langkah-langkah hidupnya diperhadapkan dengan kematian. Seteru orang-orang yang mau menghancurkan dia. Tapi karena dia tahu itu, maka dia membangun benteng-benteng doa. Kubu-kubu pertahanan doa. Hari ini saya percaya di rumah-rumah kita juga ada benteng-benteng doa. Ada kubu-kubu pertahanan doa untuk kita lakukan bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu, segala yang berhubungan dengan firman Tuhan, pekerjaan Tuhan, kita memikirkan dari sudut pandang Tuhan.
Lalu kita putuskan juga dari sudut pandangnya Tuhan. Tindakan Allah adalah kita dibenarkan melalui pengorbanan. Adapun respon kita adalah hidup untuk Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Maka dengan demikian doa kita Tuhan akan kabulkan dan Tuhan akan jawab. Kenapa? Karena kita orang benar. Doa Tuhan sudah jawab. Seringkali Bapak Ibu kekasih, waktu kita berdoa Tuhan jawab tidak. Waktu kita berdoa Tuhan jawab tunggu. Waktu kita berdoa Tuhan jawab ya. Waktu kita berdoa Tuhan jawab hari ini juga dapat. Jadi Tuhan sudah jawab kita punya doa. Tinggal bagaimana keintiman kita dengan Tuhan, maka kita akan tahu, oh ya Tuhan sudah jawab saya punya doa. Untuk tidak, untuk belum, untuk sabar, untuk nanti. Dan ini Tuhan kasih. Jadi waktu Tuhan sudah kasih, mari kita jaga dan kita pelihara dengan baik. Maka dengan demikian doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tuhan berkati kita berdoa. Bapa yang baik, kami sudah mendengar firman. Allah Roh Kudus menerjemahkan kebenaran ini supaya pertahanan doa kami, doa bagaikan tembok-tembok yang kuat dan kokoh. Terima kasih Yesus, perlengkapi umat Allah untuk banyak berdoa di rumah-rumah mereka karena tantangan semakin berat ke depan. Situasi semakin sulit ke depan. Terima kasih Bapa. Pagi ini hamba berdoa bersyukur akan firman Tuhan dan masuk di dalam syafaat kami. Bersyukur Tuhan untuk Raisa yang berulang tahun 12 tahun tanggal 28 kemarin. Untuk kakak Nova Ruamba 16 kemarin. Untuk cucu anak kami Pipo 15 November kemarin. Juga mengucap syukur dengan kakak Ica, dengan semua yang Tuhan sudah buat. Mengucap syukur dengan semua anggota jemaat yang Tuhan telah lepaskan mereka, Tuhan telah berkati rumah tangga, bahkan segala kehidupan kebun-kebun zaitun dan kebun-kebun anggur mereka Tuhan. Pagi ini hamba berdoa menyerahkan anak-anak kami yang sakit. Doa kami untuk Joy, Tuhan jamah dia Bapa. Tuhan angkat sakit penyakit malaria. Ibu Dortia Yaimo, Ibu Lemince Tuhan jamah. Ibu Malteda Waita, Ibu Mia Kawi Tuhan yang kujama dia Bapa. Berdoa menyerahkan Ibu Pendeta Abina Wasanggai. Tuhan jamah perutnya yang kembung, bahkan paru-parunya yang bermasalah. Kami berdoa Tuhan, Engkau jamah dan Engkau pulihkan Bapa. Berdoa menyerahkan Bapak Idlai yang juga lagi cuci darah. Tuhan jamah. Berdoa menyerahkan Bapak Pendeta Daisiu, Tuhan juga jamah dia Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa yang baik. Berdoa menyerahkan seluruh anggota-anggota jemaat kami Bapa. Orang-orang tua, keluarga-keluarga, anak-anak muda, remaja, sekolah minggu, kaum perkarya, perkawan pemuda dan sekolah minggu, bahkan yayasan Yegar Saduta. Tuhan, kami terus mendoakan mereka semua. Pimpin dan tuntun Bapa. Berdoa menyerahkan para majelis jemaat, hamba-hamba Tuhan. Hamba berdoa biarlah kasih kemurahan, kekuatan, kebaikan Tuhan. Bahkan untuk kami tetap setia dan kami tetap mengembangkan potensi diri kami untuk pengembangan pekerjaan Tuhan ini. Berdoa menyerahkan panitia Natal Yegar Sahaduta. Tuhan pakai mereka ya Bapa untuk tahun 2021, 2022. 11 Desember adalah Natal Yegar Sahaduta. Kasih kemurahan Tuhan, Tuhan anugerahkan bagi kami. Sehingga kami boleh melakukan itu bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Jaga hati kami
supaya kami tidak berkata ini karena saya. Jaga hati kami supaya saya tidak berkata ini karena kami. Tapi kami mau berkata semua karena Tuhan. Terpuji ya Allah di surga. Tuhan taruh kebersamaan kami sehingga kami berjalan bersama-sama. Dan pagi ini hamba juga berdoa menyerahkan jemaat-jemaat ibu-ibu kami yang berbadan dua. Bahkan dalam pergumulan-pergumulan mereka untuk keturunan. Hamba berdoa menyerahkan Ibu Lemince, Tuhan jamah dia. Ibu Shirley Kaiba, Ibu Ines Sikora, Kakak Jane, maka Giansar atau Picasso. Tuhan Engkau tolong mereka. Biarlah Tuhan berjalan dengan mereka, anak-anak ini, adik-adik kami ini Tuhan. Supaya mereka menjaga buah berkat mereka. Mereka menjaga keberkatan Tuhan di tengah-tengah mereka Bapa. Kami berdoa menyerahkan semua pemain musik kami. Pelayan-pelayan multimedia. Pelayan-pelayan kameramen, showman. Tuhan Engkau tolong mereka semua. Berikan mereka kekuatan cinta akan pekerjaanmu. Cinta akan pelayananmu Tuhan. Sehingga mereka terpanggil untuk mengabdikan hidup untuk gereja Tuhan, untuk Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan apa yang mereka buat. Bapa yang baik, di pagi hari ini, kalaupun ada pergumulan-pergumulan di antara kami, hamba berdoa Tuhan, Engkau datang dan Engkau angkat pergumulan itu. Pergumulan apa saja, biarlah Tuhan bekerja dan berperkara. Sehingga semua yang mereka gumuli, Tuhan ambil alih. Terpuji ya Bapa. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Roh Kudus mempersiapkan hati kami. Supaya kami benar-benar memaknai dari arti perjamuan kudus ini. Bahwa Yesus mati bagi kami. Tubuhnya diserahkan, darahnya tercurah. Biarlah makna perjamuan kudus menjadi bagian penting bagi kami. Untuk mengingatkan kami tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Jemaat kami, anak-anak kami yang mengikuti ibadah di rumah. Tuhan pun siapkan mereka Bapa. Terpuji Tuhan Yesus. Inilah doa dan sembahyang syukur untuk firman dan doa syafaat. Kami siap untuk makan perjamuan kudus. Haleluya. Amin.